Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Melda Afifah dari Prodi Manajemen Universitas Sains Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah, Efektivitas Pemungutannya, dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo periode 2023 sampai 2025. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana peran pajak air tanah dalam mendukung pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pendapatan asli daerah atau PAD sebagai salah satu indikator kemandirian fiskal daerah. Semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah, maka semakin kecil ketergantungannya terhadap biaya transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang dimilikinya. Salah satunya berasal dari pajak daerah. Nah, pajak daerah ini juga termasuk oleh pajak air tanah. Walaupun kontribusinya tidak sebesar jenis pajak lainnya, pajak air tanah memiliki karakteristik yang cukup unik. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, pajak ini juga memiliki fungsi pengendalian terhadap pemanfaatan sumber air tanah agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan. Namun dalam praktiknya, optimalisasi pajak air tanah ini masih mengalami berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan tingkat penerimaan yang belum maksimal, lalu terkait efektivitas pemungutan yang perlu ditingkatkan, serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Jadi apabila ketiga aspek tersebut dapat dikelola dengan baik, maka penerimaan daerah berpotensi meningkat dan pada akhirnya mampu mendukung penerimaan PAD Kabupaten Purworejo. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh penerimaan pajak air tanah, efektivitas pemungutannya, dan kepatuhan pembayaran wajib pajak terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama, apakah penerimaan pajak air tanah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo? Yang kedua, apakah kepatuhan pembayaran pajak air tanah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah? Yang ketiga, apakah kepatuhan pembayaran pajak air tanah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah? Dan yang keempat, apakah ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo? Kita masuk ke tujuan penelitian ya langsung. Jadi sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun simultan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo periode 2023 sampai dengan 2025. Nah, untuk manfaat penelitian, penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi akademik di bidang manajemen keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Nah, sedangkan secara praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPKPAD Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan efektivitas pemungutan dan kepatuhan pembayaran pajak air tanah sehingga mampu meningkatkan PAD secara berkelanjutan.
Kita masuk ke bab 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori utama yang menjadi dasar penelitian yaitu tentunya teori manajemen keuangan. Untuk yang ini, kita fokus ke manajemen keuangan daerah. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengelola seluruh sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan daerahnya. Dalam konteks penelitian ini, teori-teori tersebut digunakan untuk menjelaskan hubungan antara penerimaan pajak, efektivitas pemungutan, kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran, dan pendapatan asli daerah. Nah, variabel selanjutnya, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu indikator utama kemandirian fiskal suatu daerah. Jadi semakin tinggi PAD, maka semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri tanpa tergantung pada pemerintah pusat. Karena itulah PAD dipilih sebagai variabel yang terikat dalam penelitian ini. Variabel independen pertama yaitu penerimaan pajak air tanah. Penerimaan pajak air tanah merupakan total nilai penerimaan real yang berhasil dihimpun pemerintah daerah dari pemanfaatan air tanah oleh individu maupun badan usaha. Jadi semakin besar penerimaan yang berhasil diperoleh dari sektor ini, maka secara teoritis kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah juga akan semakin besar. Oleh karena itu, variabel ini diperkirakan memiliki hubungan positif terhadap PAD. Nah, variabel kedua yaitu efektivitas pemungutan pajak air tanah. Efektivitas pemungutan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi semakin tinggi efektivitas pemungutan berarti semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalisasikan potensi pajak yang tersedia. Dan demikian, efektivitas pemungutan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Nah, berikut ada rumusnya, rumus untuk menghitung efektivitas ya. Yang selanjutnya, variabel independen terakhir adalah kepatuhan pembayaran wajib pajak. Jadi dalam penelitian ini, kepatuhan difokuskan Oh, tadi kita masuk ke variabel terakhir terkait kepatuhan pembayaran wajib pajak. Jadi ini terkait kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan yang tinggi akan memperlancar penerimaan daerah karena mengurangi tunggakan dan keterlambatan pembayaran. Sebaliknya, apabila tingkat kepatuhan rendah, maka target penerimaan daerah akan lebih sulit tercapai. Karena itu, kepatuhan pembayaran diperkirakan juga memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Langsung ke penelitian terdahulu. Maaf, ini ada yang kurang. Jadi untuk memperkuat dasar penelitian, penulis juga melakukan kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu. Dari situ pun sekitar 10.
10. Dan secara umum penelitian-penelitian tersebelumnya menunjukkan bahwa penerimaan pajak, efektivitas pemungutan maupun kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan dengan peningkatan pendapatan asal daerah. Namun penelitian ini memiliki perbedaan karena menggabungkan ketiga variabel tersebut dalam satu model penelitian dengan objek pajak air tanah di Kabupaten Purworejo dalam periode 2023 sampai 2025. Jadi dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap kajian mengenai pengelolaan pajak daerah. Selanjutnya ini ada kita lihat di gambar kerangka konseptual. Di sini ada tiga variabel independen ya. Tiga variabel tersebut diasumsikan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu PAD Kabupaten Purworejo. Kerangka konseptual ini menjadi dasar penyusunan terkait hipotesis penelitian. Kita lanjutkan ke hipotesis. Jadi berdasarkan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama, kita lihat di sini, yaitu menyatakan bahwa penerimaan pajak air tanah berpengaruh positif terhadap PAD. Hipotesis yang kedua, menyatakan bahwa efektivitas pemungutan pajak air tanah berpengaruh positif terhadap PAD. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap PAD. Dan hipotesis yang terakhir atau keempat menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo. Sebagai penutup, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak air tanah, efektivitas pemungutannya, dan kepatuhan pembayaran wajib pajak terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo periode 2023 hingga 2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan pajak air tanah guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.